Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bacaan menampilkan tentang Allah atau secara khusus Yesus sebagai gembala yang baik. Lalu apa itu gembala yang baik? Kebaikan macam apa yang ditunjukkan oleh sang gembala ini? Dalam perikop atau bacaan Injil hari ini, dicoba untuk dijelaskan tentang kualitas kebaikan dalam diri si gembala ini. Kualitas yang pertama adalah gembala itu selalu melindungi domba-dombanya. Gembala itu bukanlah orang upahan yang lari saat domba-dombanya mengalami ketakutan, mengalami ancaman, mengalami penderitaan. Sebagai si pemilik domba itu, gembala selalu datang untuk melindungi. Itulah kualitas kebaikan dari gembala ini. Itulah kualitas kebaikan dari diri Allah yang tidak pernah lari meninggalkan kita, para kawanan dombanya, saat kita mengalami kesulitan. Tetapi sebaliknya mungkin kita sendirilah yang lari daripada Tuhan. Kita sendirilah yang meninggalkan gembala itu, cari selamat. Karena kita mungkin ketakutan, karena kita putus asa, bahkan mungkin lebih buruk daripada itu, kita sebagai domba nggak percaya kepada gembala kita. Maka saat ada ancaman, kita malah lari. Tetapi puji Tuhan, syukur pada Tuhan, bahwa Allah kita adalah gembala yang tidak pernah lari meninggalkan kawanannya saat kawanannya, kita sendiri, mengalami ancaman. Kebaikan yang kedua adalah gembala itu mengenal domba-dombanya, mengenal segala kebaikan, mengenal segala suka dan duka dari kawanannya ini, mengenal segala keprihatinan, bahkan juga harapan dari setiap domba-dombanya. Allah mengenal dari setiap diri kita. Tetapi sekali lagi, seringkali kita yang tidak mengenal Allah. Atau kita bahkan menempatkan Allah atau mengusahakan Allah itu sesuai dengan apa yang ingin kita kenal. Ingin kita kenal, bukan yang seharusnya kita kenal. Yang ingin kita kenal adalah Allah yang hanya baik pada kita. Yang ingin kita kenal adalah Allah yang selalu memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan saja. Allah yang ingin kita kenal adalah Allah yang selalu ada dalam diri kita, yang hanya memberikan kegembiraan. Saat kita mengalami kesedihan, saat kita mengalami tantangan, saat kita mengalami kedukaan, kita nggak mau kenal siapa itu Allah. Bahkan kita meninggalkannya. Pertanyaan yang kedua, sejauh mana kita sebagai domba juga mengenal gembala kita, Allah yang Maha Kasih. Kualitas yang ketiga adalah gembala itu menyatukan. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Gembala itu menyatukan. Gembala itu mengeratkan satu dengan yang lain. Tetapi sekali lagi, sebagai domba kita sering nakal. Kita sering berantem satu dengan yang lain, kita sering injek-injek yang lain, kita sering tendang-tendang teman-teman kita yang lain, sehingga kita berpisah, sehingga kita mengalami perpecahan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa kita punya gembala yang baik. Gembala yang menyatukan, gembala yang mengampuni dosa-dosa kita. Itulah gambaran kebaikan dari seorang gembala yang baik. Gembala yang selalu melindungi, gak pernah meninggalkan kawanannya. Gembala yang mengenal segala kegembiraan, segala suka duka, harapan dan impian para dombanya. Dan gembala yang menyatukan, gembala yang menyembuhkan, gembala yang memberi pengampunan. Dan rasa-rasanya gambar gembala yang seperti inilah yang secara pribadi saya ingin
gapai saya ingin jadikan bagian dalam perjalanan penggembalaan saya sebagai seorang imam. Ya mungkin gambaran gembala yang seperti ini pada saat dulu awal sekali waktu SD saya ingin jadi romo itu nggak terfikir. Waktu SD kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 3 itu pertama kali saya ingin jadi romo. Saya ingin jadi pastor. Alasannya sederhana, karena melihat romo itu minum anggur di misa. Karena kami punya kebiasaan 1 jam sebelum misa, jadi bukan 1 jam sebelum terima komuni, tapi 1 jam sebelum misa, itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Katanya mama saya, wah kamu itu sekarang sudah enak 1 jam sebelum misa. Dulu mama 1 hari sebelum misa nggak boleh makan, nggak boleh minum, gitu ya. Tapi kamu enak 1 jam sebelum misa harus puasa. Siapa yang puasa dulu sekarang? Oh, gak ada yang tunjuk jari. Ada yang puasa sebelum misa? Saya aja tadi 30 menit sebelum misa makan. Saya juga gak puasa, gitu kan. Waktu itu saya masih kecil, kelas 2, kelas 3 SD, suruh puasa. Lapar kan, haus gitu. Tapi ngeliat romonya, wah, hanya romo yang boleh minum anggur saat misa. Gitu ya. Maka nanti kalau saya gede, kalau saya dewasa, saya mau jadi romo. Supaya kalau saya misa, saya gak kehausan. Gitu. Saya bisa minumnya juga nggak air tapi anggur. Hostinya juga gede. Yang lain bagi kecil-kecil, promonya gede sendiri gitu kan. Wah, ini pasti kenyang gitu kan. Maka pikiran seorang anak kecil kelas 2, kelas 3 SD waktu itu yang menjadi imam adalah bisa makan, bisa minum saat misa. Udah, seperti itu gambaran sederhana seorang imam. Lalu tentu saja dalam proses perjalanan hidup saya berlanjut. Tidak sesederhana itu, tetapi menjadi sebuah impian yang lebih luas lagi. Dan pada hari ini, impian itu diteguhkan. Menjadi imam yang tidak meninggalkan kawanannya, menjadi imam yang mengenal keprihatinan, suka dan duka, harapan dan impian umatnya, dan menjadi imam yang menyatukan, yang membawa pengharapan, penghiburan, dan pengampunan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, doakanlah kami para imam, agar kami semua bisa menjadi gembala yang baik, seperti yang diharapkan oleh Tuhan dalam bacaan Injil hari ini, dan juga bagi kita semua, kita pun juga diundang untuk menjadi gembala yang baik dan murah hati, semakin mengasihi, semakin menjadi berkat, semakin terlibat bagi dunia dan sesama. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita hening sejenak.